Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya, channel Ova Satya. Jadi di video kali ini saya bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum dari kolom komentar YouTube saya. Jadi ada sekitar 13 pertanyaan, kurang lebih ada 13 pertanyaan yang sudah saya rangkum dan bakal saya jawab di video kali ini. Kita mulai di pertanyaan pertama. Dari Pasti Sukses 100, pendidikan terakhir berpengaruh nggak sih untuk bisa diterima Ausbildung di Jerman? Jadi pendidikan minimum untuk syarat Ausbildung itu SMA, SMK atau sederajat. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya latar pendidikan yang lebih tinggi di bangku kuliah, mungkin itu bakal lebih baik, lebih bagus karena mental belajarnya sudah lebih siap. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Satria Bayu. Ini ada 2 pertanyaan. Dulu belajar bahasa Jerman sampai D1 berapa bulan? Jadi saya belajar bahasa Jerman itu dari A1 sampai A2 itu selama 6 bulan. Saya belajar di rumah dengan orang tua dan juga praktek di salah satu travel agent yang ada di Bali, seperti itu. Terus pertanyaan kedua dari Satria Bayu, berapa lama persiapan berkas-berkas Ausbildung? Kalau saya sendiri itu persiapannya selama kurang lebih 2 tahun karena pandemi, banyak hal yang ditunda, banyak hal yang nggak bisa diproses karena pandemi. Tapi untuk beberapa teman-teman saya yang sudah Ausbildung itu ada yang persiapannya hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan, mulai dari ujian bahasa Jerman sampai mendaftar visa Ausbildung di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Ya, jadi semuanya tergantung dari kondisi pandemi saat ini dan juga perusahaan dari tempat yang bakal menerima kita sebagai Atsubi, seperti itu teman-teman. Pertanyaan dari Gede Yoga dan juga Vivi Lutfiah. Ini pertanyaannya sama, Ausbildung ke Jerman lewat agen apa? Jadi saya ke Jerman, Ausbildung ke Jerman itu lewat Denpasar Institute. Denpasar Institute itu tempat kursus saya bahasa Jerman di Denpasar. Lokasinya itu ada di belakang perumahan Citraland Denpasar Utara di Jalan Kargo tempatnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti mau kursus bahasa Jerman, teman-teman yang di Bali bisa datang ke Denpasar Institute atau hubungi kontak person yang bakal saya taruh di kolom deskripsi. Lanjut ke pertanyaan keempat dari 12 TPMA dan Susah Aprilida. Biaya hidup di Jerman yang tinggi, apa masih bisa menabung? Jadi biaya hidup di Jerman memang tinggi, khususnya biaya tempat tinggal. Jadi saya bayar sekitar 260 euro per bulan, dan juga ya, biaya yang mahal di Jerman itu biaya transportasi. Tapi dengan mahalnya biaya hidup di Jerman, saya masih bisa menyisihkan uang saku untuk bisa ditabung setiap bulannya, seperti itu teman-teman. Jadi semuanya tergantung ke teman-teman sendiri, gimana gaya hidup teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman yang merokok dan juga suka jalan-jalan, mungkin lebih banyak menghabiskan biaya setiap bulannya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan dari Kirawati Susilo. Kak, untuk rice cooker dan peralatan dapur beli sendiri atau disediakan langsung? Kalau disediain bayar nggak? Jadi rice cooker kita tidak disediakan karena orang Jerman juga nggak sering masak nasi. Kalaupun masak nasi, mereka bakal masak pakai panci manual, masak manual pakai panci. Jadi kita pun di sini sebagai Atsubi harus menyesuaikan. Kalaupun kita mau bawa rice cooker, itu bisa bawa dari Indonesia. Dan semua alat masak yang sudah disediakan di Wonung itu nggak perlu bayar lagi karena sudah include fasilitas.
seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah bebas pakai untuk kebutuhan makanan minum kita di Jerman. Pertanyaan berikutnya dari Ewis Nurhazana, Bang, usia 42 tahun, untuk pria masih bisa Ausbildung perhotelan nggak? Jadi syarat usia minimum untuk bisa Ausbildung di Jerman itu kurang lebih umur 28-30 tahun. Jadi untuk usia 42 tahun sepertinya peluangnya sangat kecil atau mungkin nggak diterima untuk bisa Ausbildung perhotelan di Jerman, seperti itu. Lanjut dari Pasek M, halo Bli, tolong kasih tips belajar di rumah untuk A1. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih pemula untuk belajar bahasa Jerman di level A1 bisa belajar yang pastinya lewat buku, terus lewat media YouTube, karena di YouTube sudah banyak channel yang menyediakan materi-materi bahasa Jerman level A1. Tapi untuk lebih efektifnya, teman-teman bisa praktek di salah satu travel agent mungkin yang ada di Bali. Di sana teman-teman bisa lebih mengasah bahasa Jermannya, atau mungkin main-main ke pantai yang ada di Bali, mungkin Pantai Seminyak, Pantai Kuta. Mungkin di sana teman-teman bisa kenalan sama bule-bule dari Jerman untuk bisa melatih kemampuan bahasa Jermannya, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah latihan komunikasi, sprechen. Dari sprechen kita bisa melatih mendengar, hören. Jadi practice makes improvement, itu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Chips dari Chips. Kak, mau tanya dong, kakak belajar bahasa Jerman berapa lama untuk bisa sampai mahir? Jadi kemampuan bahasa Jerman saya belum mahir, sampai sekarang pun saya masih belajar. Dan saya belajar bahasa Jerman itu dari level A1 sampai A2 kurang lebih 6 bulan namanya. Dan sampai sekarang pun masih belajar bahasa Jerman, karena bahasa Jerman bukan bahasa ibu, jadi perlu waktu untuk bisa sampai fasih berbahasa Jerman, seperti itu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rahma Fadilah. Hai Bli, bagaimana cara mencari perusahaan atau hotel tempat Ausbildung? Jadi untuk Ausbildung ke Jerman itu bisa dua cara. Yang pertama pastinya lewat agent yang bakal membantu kita mencari betrip yang bakal menerima kita Ausbildung di Jerman, atau bisa kita sendiri. Yang pertama pasti kita menentukan dulu di daerah mana kita bakal Ausbildung. Kedua, kita buat listnya mungkin dulu, list hotel mana saja yang ada di satu daerah tersebut. Terus nanti kita kirim email ke hotel yang mungkin kita minati. Nanti berikutnya pasti kita diarahkan apa yang harus dipersiapkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung apa yang perlu dipersiapkan untuk berkas-berkasnya, nanti bisa tanya-tanya ke teman-teman yang sudah Ausbildung di Jerman. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Dharma Yuda Prasetya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, Bli, kalau untuk yang beragama Hindu, cara sembahyangnya gimana? Jadi di sini saya juga beragama Hindu, saya dari Bali. Saya di sini sembahyang menyesuaikan kondisi, karena di sini jarang ada pura. Saya bersembahyang itu di kamar, karena kamar menurut saya tempat yang paling nyaman, private untuk bisa saya sembahyang, seperti itu teman-teman. Kalaupun ada pura, juga puranya sangat jauh, itu di Berlin, jadi butuh waktu kurang lebih 3 jam pakai mobil untuk bisa sampai ke pura yang ada di Berlin. Jadi ya kita harus menyesuaikan kondisi. Yang penting prinsipnya satu, Tuhan ada di mana-mana. Pertanyaan dari Dharma Yuda Prasetya, Bli, masih ada kendala bahasa nggak untuk di hotel dan sekolah? Kalau saya sendiri dan juga teman-teman yang lain yang sudah Ausbildung di Jerman, semuanya masih mengalami kendala, karena di sekolah bahasa pengantarnya itu bahasa Jerman semua, dan juga bahasanya sudah mengarah ke teoritis. Jadi banyak kosakata baru yang pasti kita harus pelajari lebih jauh lagi. Untuk di hotel ini masih mendingan atau masih lebih baik, karena apa yang sudah kita pelajari dari Indonesia
itu masih sering kita dengar, masih sering kita pakai waktu kita magang di hotel seperti itu. Pertanyaan terakhir dari Nicholas Asu, ini pertanyaannya lucu. Bang, di Jerman ada motor gak? Di Jerman ada motor, tapi jarang keluar karena waktu musim dingin gak ada sama sekali motor. Kalaupun pakai motor pasti bakal kedinginan, dan orang-orang Jerman pakai motor itu di musim semi ketika suhu sudah mulai menghangat sekitar 8-10 derajat baru mereka keluar pakai motor. Motornya pun itu kebanyakan moge yang kayak BMW, tak jarang ada motor skuter. Jadi sudah semua pertanyaan saya jawab. Untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah atau DM saya di Instagram @satyaoka. Segitu dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bleib gesund und tschüss. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.